Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Sukabumi tadi malam menyebabkan banjir dan juga longsor di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi longsor, saat ini sudah ada rekan kami Budi Setiawan. Selamat pagi, Budi. Bagaimana situasi terkini di sana? Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, yang mana saat ini dampak dari cuaca ekstrim yang melanda Sukabumi sejak Kamis malam menyebabkan sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sukabumi diterjang banjir dan longsor. Saat ini di tempat saya melaporkan, tepatnya di jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu, jalan tertutup material longsor. Saat ini alat berat terus melakukan pengerukan untuk membersihkan jalan ini agar bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun 4. Dapat kita saksikan saat ini sejumlah pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih mengantri untuk selesainya pembersihan material longsor ini. Reza. Ya, Budi, sejauh mana dampak banjir dan juga longsor ini terhadap permukiman warga? Berapa desa yang terdampak? Berdasarkan data dari BPBD, untuk bencana yang terjadi di Sukabumi ini terdapat 18 kecamatan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yang mana sebanyak 116 kepala keluarga terdampak, kemudian 31 kepala keluarga mengungsi, dan akibat longsor ini juga 1 orang meninggal dunia dan 7 orang masih hilang. Itu lokasinya berada di Kecamatan Simpenan, Kecamatan Lengkong, dan di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Reza. Baik. Budi, dapatkah Anda memberikan kronologi kepada kami pada pukul berapakah banjir dan longsor ini menerjang Sukabumi, dan apakah sebelumnya ini warga mendapatkan informasi bahwa banjir akan datang? Ya, sejak semalam menurut warga pulang terawehan hujan mulai turun di wilayah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, yang mana hujan tersebut menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Cikembar terendam banjir setinggi hampir 2 meter. Reza. Baik, Budi, dapatkah Anda memperlihatkan kepada kami situasi di sana, dan kemudian tadi Anda katakan bahwa ada jalan yang tidak bisa dilalui oleh warga saat ini, dan apakah ada jalan alternatif? Ya. Dapat pemirsa saksikan bahwa saat ini proses pembersihan material longsor masih terus dilakukan oleh petugas dari PUPR Provinsi Jawa Barat, yang mana jalan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menuju ke Pelabuhan Ratu. Adapun jalan alternatif lain untuk memutar lumayan jaraknya jauh, karena satu-satunya akses menuju Pelabuhan Ratu ini, sehingga warga terpaksa antri untuk menuju Pelabuhan Ratu maupun ke Kota Sukabumi. Reza. Baik, Budi, kalau tadi saya juga sempat melihat visual yang Anda berikan, terdapat sejumlah warga yang sedang mengantri. Dapatkah Anda memperlihatkan kepada kami antrian tersebut, dan mungkin dapat mewawancari salah satu warga mengapa tetap mengantri dan tidak mengambil jalan alternatif? Ya, baik. Saya akan mencoba untuk bertanya kepada warga, karena sejak tadi siang, sejak pagi maksudnya jalan ini tertutup. Pak, Mbak, boleh diceritakan, Mbak, ini sejak kapan longsor ini terjadi? Malam, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Bapak siapa dengan siapa? Pak Hari, kena lewat jalan yang lain, Pak. Jalan ini lebih dekat atau
Oke. Sejak kapan Pak di sini? Ada setengah jam. Setengah jam ya? Oke. Ya, itulah Reza wawancara saya dengan salah seorang warga yang mengantri sejak pagi tadi. Akibat jalan ini terputus. Selain di lokasi ini, terdapat satu lagi jalan yang tertimbun longsor, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Oh, ini tadinya kalau di sini berapa meter ini? Reza. Baik Budi, tadi juga Anda mengatakan bahwa dalam insiden ini ada 7 orang hilang dan 1 orang tewas. Kemudian untuk orang hilang ini, untuk titik pencarian oleh petugas di mana saja, Budi? Iya, informasi dari BPBD, 1 orang yang meninggal itu berada di Kecamatan Simpenan. Sedangkan 7 orang lainnya masih dalam pencarian di Kecamatan Lengkong dan Pelabuhan Ratu. Beda. Untuk 7 korban hilang sendiri di mana saja, Budi? Di 3 kecamatan, di Kecamatan Lengkong, Simpenan dan di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Beda. Baik, untuk ketinggian air sendiri, Budi, di sana saat banjir terjadi, berapa sentimeter? Untuk di lokasi tempat tadi saya berada, ketinggian air di sana mencapai hampir 1 meter. Baik, dapatkah Anda perlihatkan kembali, Budi, karena sepertinya jika melihat visual yang Anda perlihatkan sekarang ini, para pengendara sudah boleh melintas, betul? Ya, saat ini hanya kendaraan roda 2 yang diperbolehkan untuk melintas ke jalan ini. Sepertinya proses pembersihan material telah selesai dilakukan, namun untuk saat ini hanya didahulukan untuk kendaraan roda 2 saja. Baik, Budi, kemudian apakah sudah ada posko pengungsian yang disediakan di sana? Ya, sejak semalam pihak dari Kecamatan Cikembar telah mendirikan posko pengungsian di Desa Bojong. Namun sejak tadi pagi warga yang rumahnya terendam sudah mulai pulang ke rumah terlebih dahulu untuk membersihkan rumahnya yang terkena banjir tersebut, Reza. Baik, Budi, dapatkah Anda mewawancarai salah satu petugas yang ada di sana terkait dengan jalannya pembersihan material agar para pengendara dapat melintas? Ya, baik, saya akan coba bertanya kepada salah satu anggota kepolisian yang berjaga di lokasi. Ya, karena saat ini sudah mulai diberlakukan buka tutup seperti Reza. Ini kita berbicara dengan salah satu petugas. Baik. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini terkait jalan ini kan sudah mulai bisa dilewatin seperti apa Pak? Yang mohon izin kami dari Satuan Lalutan Polres Sukabumi izin melaporkan untuk sementara untuk di tempat longsor di Kampung Cijambe sudah bisa dilintasi oleh roda 2. Kemudian untuk sementara alat berat dipindahkan ke lokasi yang ada di Kampung Linggamani. Ya, berarti di lokasi ini udah selesai atau seperti apa Pak? Untuk sementara di Cijambe untuk mengurangi kepadatan arus sementara dibuka, kemudian nanti setelah arus lalu lintas landai baru dilanjutkan evakuasi lagi. Untuk di jalur ini sendiri ada berapa titik Pak yang longsor Pak? Untuk jalur Warung Tiang dan Bantar Gadung ada 2 titik, yaitu di sini di Kampung Cijambe, Desa Bantar Gadung, kemudian di Linggamani, Desa Bantar Gadung juga. Kondisinya sama Pak, seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Kondisinya setelah diguyur hujan deras dari semalam, kejadiannya terjadi longsor kurang lebih pukul 22.
yang di Jambe juga dengan yang di Lingkamanik. Jadi tanah bergeser ke jalur jalan. Berarti saat ini arus menuju ke Pelabuhan Ratu untuk sementara tidak bisa dilalui atau seperti apa, Pak? Betul. Untuk sementara untuk jalur yang dari Cijambe yang sampai ke Lingkamanik bisa dilalui, tapi yang dari Lingkamanik untuk yang mengarah ke Pelabuhan Ratu ataupun Pelabuhan Ratu yang mengarah ke daerah Cibadak atau Kumaru Kiara masih tertutup. Ada alternatif lain, Pak, selain ke jalan sini, Pak? Untuk alternatif ada, yaitu di daerah wilayah Pelabuhan Ratu yang bisa menggunakan jalur lewat Cikidang. Ya. Demikian juga yang dari Pelabuhan Ratu bisa menggunakan jalur lewat Cikidang. Untuk jaraknya sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Untuk jarak mungkin agak, sebetulnya kalau udah nyampe di lokasi ini agak lambat, tapi kalau ngambilnya dari jalur Cibadak itu lebih cepat. Oke. Ya, Reza, itulah perbincangan saya dengan salah satu petugas kepolisian yang menjaga di jalan Bantar Gadung ini, Reza. Baik, Budi, kalau melihat untuk saat ini kondisi cuaca di sana seperti apa, Budi, dan apakah ada potensi bencana susulan? Ya, untuk saat ini kondisi di lokasi agak lumayan panas. Namun untuk siang hari belum bisa diprediksi karena cuaca juga sebagian agak mendung. Ya, Reza. Baik, untuk hingga pukul 9 pagi ini apakah sudah ada pejabat setempat yang sudah menghampiri para korban dan bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh korban saat ini, Budi? Ya, saya tadi menginformasi bahwa Bupati Sukabumi sudah berkunjung ataupun meninjau salah satu lokasi bencana yang ada di Kecamatan Simpenan. Namun hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah para korban ini sudah mendapatkan bantuan atau tidak. Untuk sementara belum bisa memberikan informasi. Baik, Budi, untuk saat ini apakah para warga masih ada yang bertahan di rumahnya atau para warga ini seluruhnya mengevakuasikan diri ke posko pengungsian? Ya, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Cikembar tadi, sebagian warga sebagian sudah mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah mereka yang terkena banjir semalam. Namun ada juga warga yang mungkin melakukan aktivitas lain untuk bekerja karena masih di sekitar lokasi terdapat pabrik tempat warga sekitar untuk bekerja. Reja. Baik, Budi, dapatkah Anda perlihatkan kembali kepada kami untuk situasi terkini di sana dan mungkin dapat Anda kembali ceritakan kepada kami bagaimana saat ini kalau dilihat ini ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas dari arah lain, itu artinya apakah sudah dapat dilintasi? Ya, seperti yang pemirsa saksikan bahwa satu lajur menuju ke arah kota Sukabumi sudah bisa dilewati, sehingga jalur menuju ke Pelabuhan Ratu ini sudah bisa dilewati 2 lajur. Menuju ke Pelabuhan Ratu dan menuju ke arah kota Sukabumi. Namun untuk saat ini yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan roda 2. Sementara untuk 4 saat ini masih mengantri untuk bisa melewati jalan ini. Reza. Baik, Budi, untuk di kawasan ini sendiri, apakah memang kerap terjadi bencana banjir dan longsor atau ini baru pertama kali? Ya, untuk di wilayah jalan menuju Pelabuhan Ratu ini, bulan Desember tahun lalu sempat terjadi longsor yang sama sehingga menutupi jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu maupun ke kota Sukabumi. Karena dilihat dari kontur jalan seperti ini banyak sekali rawan longsor, apalagi hujan deras yang terus mengguyur wilayah kabupaten ataupun kota Sukabumi, sehingga sangat rentan sekali bencana longsor terjadi di wilayah ini. Tidak.
Baik, jika longsor ini sudah beberapa kali terjadi di kawasan tersebut, bahkan tadi Anda katakan terakhir Desember 2024, apa kemudian upaya pemerintah agar bencana ini tidak terjadi kembali ke depannya? Ya, pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri telah memasang rambu-rambu ataupun tanda-tanda untuk waspada terhadap warga yang melintasi jalan menuju ke Pelabuhan Ratu ini. Selain itu, penghijauan juga pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk meminimalisir terjadinya longsor di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Ratu ini. Reza. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan kami akan terus tunggu update Anda dari sana. Selamat bertugas kembali, Budi. Nah, pemirsa, hujan deras juga menyebabkan ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir hingga 2 meter. Banjir disebabkan meningkatnya volume sungai Cibojong. Udah naik banget. Tuh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bayu kayak belum dievakuasi. Minta tolong ya aparat desana. Warga perumahan Pratama Indah, Desa Bojong, Sukabumi, Jawa Barat panik saat banjir merendam rumah mereka. Total ada 116 rumah terendam banjir. Warga pun sempat terjebak di lantai 2 rumah mereka. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Cibojong akibat hujan deras yang mengguyur Sukabumi sejak Kamis malam. Tak kuat menahan derasnya air, tanggul penahan air jebol sehingga air masuk ke perumahan dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Petugas pun langsung mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya. Mereka langsung dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir dievakuasi ke kantor Desa Bojong dan hingga kini BPBD mencatat 115 kepala keluarga dengan 203 jiwa terdampak. 31 kepala keluarga dengan 159 jiwa mengungsi, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya masih hilang. Anak kecil. Atas, Bu. Langsung ke atas, Bu. Langsung ke atas. Bu, langsung ke atas. Ini, Jenny udah di atas genteng banjirnya.